Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rahmah dengan jurusan Jurnalistik C angkatan 2021 semester 2. Di sini saya akan membahas materi mengenai filsafat pendidikan. Adapun ruang lingkup filsafat pendidikan, menurut Jalaluddin dan ID 2007-24 secara mikro, yang menjadi ruang lingkup filsafat pendidikan meliputi pertama, merumuskan secara tegas filsafat hakikat pendidikan, dan yang kedua, merumuskan sifat hakikat manusia sebagai objek dan objek pendidikan, dan yang ketiga, meruluskan secara tegas hubungan antara filsafat pendidikan, agama, dan kebudayaan. Dan yang keempat, ada merumuskan hubungan antara filsafat pendidikan, dan teori pendidikan. Yang kelima, merumuskan hubungan antara filsafat negara atau ideologi, filsafat pendidikan, dan politik pendidikan atau sistem pendidikan. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu merumuskan sistem nilai norma atau isi normal atau isi moral pendidikan yang merupakan tujuan pendidikan. Lanjut, hubungan antara filsafat dan filsafat pendidikan sangatlah penting sebab ia menjadi dasar arah dan pedoman suatu sistem pendidikan. Menurut Jalaluddin dan ID 2007-32, filsafat pendidikan merupakan aktivitas pemikiran teratur yang menjadikan filsafat sebagai medianya untuk menyusun proses pendidikan, menyelaraskan dan mengharmoniskan serta menerangkan nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai. Lanjut, pengertian ontologi. Menurut Jalaluddin dan ID 2007-88, ontologi berarti ilmu hakikat yang menyelidiki alam nyata dan bagaimana keadaan yang sebenarnya, apakah hakikat di balik alam nyata ini. Dan pengertian epistemologi, dalam Jalaluddin dan ID 2007-83 menyatakan bahwa epistemologi adalah pengetahuan yang berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apakah pengetahuan, cara manusia memperoleh dan menangkap pengetahuan, dan jenis-jenis pengetahuan. Lanjut, adapun pengertian aksiologi. Menurut Sadullah 2007-36 menyampaikan bahwa aksiologi berasal dari kata aksios dan logos. Aksios artinya nilai atau suatu yang berharga, logos artinya akal teori. Jadi aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai. Secara singkat, aksiologi adalah teori nilai. Lanjut, adapun landasan filosofis pendidikan merupakan bagian penting yang harus dipelajari dalam dunia pendidikan. Hal ini dikarenakan pendidikan bersifat normatif dan perspektif. Selain itu juga, dengan filosofis pendidikan, kita akan mengetahui mengapa, apa, dan bagaimana kita melakukan pelajaran, siapa yang kita ajar, dan mengenai hakikat belajar. Hal ini merupakan seperangkat prinsip yang menuntun kita dalam melakukan tindakan profesional melalui kegiatan dan masalah-masalah yang kita hadapi sehari-hari. Maka dari itu, alasan saya mengambil materi ini untuk dipresentasikan. Kita mulai materi yang pertama mengenai landasan filosofis pendidikan. Yang pertama, landasan. Menurut KBBI 1995-260, landasan dapat diartikan sebagai alas. Dan yang kedua ada filosofis, terbentuk dari dua kata bahasa, yaitu Yunani dan philo yang artinya cinta, dan sophos artinya kepercayaan. Dan yang ketiga, pendidikan.
Hakikat pendidikan adalah humanisasi. Tujuan pendidikan adalah terwujudnya manusia ideal atau manusia yang dicita-citakan sesuai dengan nilai-nilai norma yang ada. Jadi, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa landasan filosofis pendidikan adalah asumsi filosofis yang dijadikan titik tolak dalam rangka studi dan praktek pendidikan. Dalam pendidikan terdapat momen studi pendidikan dan momen praktek pendidikan. Melalui studi pendidikan akan memperoleh pemahaman tentang landasan-landasan pendidikan, akan dijadikan titik tolak praktek pendidikan. Dengan demikian, landasan filosofis pendidikan sebagai hasil studi pendidikan tersebut. Lanjut yang kedua. Yang pertama ada filsafat pendidikan idealisme. Ornstein menyatakan bahwa idealisme merupakan suatu aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa. Idealisme memandang idealisme sebagai hal yang ada dalam kehidupan alam, bukanlah suatu kebenaran yang hakiki, melainkan hanya sebatas gambaran dari ide-ide yang ada dalam jiwa manusia. Dan yang kedua ada filsafat pendidikan realisme. Realisme adalah aliran filsafat yang memandang bahwa dunia materi di luar kesadaran ada sebagai suatu yang nyata dan penting untuk dikenal dengan mempergunakan kemampuan intelektual yang dimiliki manusia. Menurut realisme, hakikat kebenaran itu berada pada kenyataan alam ini dan bukan ada pada ide atau jiwa. Dan yang ketiga ada filsafat pendidikan pragmatisme. Pragmatisme adalah aliran filsafat modern yang lahir di Amerika abad 19 hingga awal abad 20. Filsafat ini cenderung lebih banyak mengabaikan hal-hal yang bersifat metafisik, tradisional, dan lebih banyak terarah pada hal-hal yang pragmatis kehidupan. Pada dasarnya, pragmatisme merupakan suatu sikap dasar hidup atau suatu metode dan suatu filsafat yang digunakan dalam mempertimbangkan nilai suatu ide dan kebenaran suatu keyakinan secara praktis. Dan ada keempat yaitu filsafat pendidikan eksistensialisme. Pendidikan menurut pandangan eksistensialisme diarahkan untuk mendorong setiap individu agar mampu mengembangkan semua potensial untuk pemenuhan diri. Pendidikan eksistensialis berusaha memberikan bekal pengalaman yang yang luas dan komprehensif dalam semua bentuk kehidupan. Lanjut yang kelima, filsafat pendidikan progresivisme. Teori pendidikan progresivisme secara umum dipengaruhi filsafat pragmatisme. Khususnya pemikiran yang dilahirkan John Dewey. Itulah ciri khas teori pendidikan ini. Ia tidak akan pernah menjadi sistem pemikiran yang sistematis dan konsisten, tetapi lebih banyak terpusat pada eksperimentasi yang berdasarkan investigasi ilmiah sains modern. Dan keenam ada filsafat pendidikan esensialisme. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai tata yang jelas. Lanjut yang ketujuh ada filsafat pendidikan perennialisme. Perennialis memandang pola perkembangan kebudayaan sepanjang zaman adalah sebagai pengulangan dari apa yang ada sebelumnya, sehingga perennialisme sering disebut sebagai istilah tradisionalisme. Menurut pandangan perennialisme, tujuan pendidikan adalah membantu peserta didik menyiapkan dan menginternalisasikan nilai-nilai kebenaran yang abadi agar mencapai kebijakan dan kebaikan.
Dan yang kedelapan ada filsafat pendidikan rekonstruksionisme. Dalam konteks filsafat pendidikan, aliran rekonstruksionisme adalah aliran yang berusaha merombak tata susunan dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Dan yang kesembilan ada filsafat pendidikan behaviorisme. Behaviorisme atau aliran perilaku adalah filosofis dalam psikologi yang berdasarkan pada proposisi bahwa semua dilakukan organisme termasuk tindakan, pikiran, perasaan dapat dan harus dianggap sebagai perilaku. Baik, dari presentasi saya dapat disimpulkan bahwa hakikat seseorang pendidik kaitannya dalam pendidikan Islam adalah mendidik dan sekaligus mengajar sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya. Secara umum, pendidik adalah orang yang memiliki tanggung jawab mendidik. Bila dipersempit, pengertian pendidik adalah guru, yang dalam hal ini di suatu lembaga sekolah, sedangkan pengajar adalah pendidik yang baik. Adapun hakikat pendidik adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan ilmu kepada manusia, dan manusia pula yang mempunyai sebuah kewajiban untuk mentransferkan ilmu itu kepada orang lain demi kemaslahatan umat. Hakikat peserta didik merupakan individu yang akan dipenuhi kebutuhan ilmu, pengetahuan, sikap dan tingkah lakunya, karena peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran. Baik, itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan karena sama-sama belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.